Tuhan menciptakan alam yang kaya dengan energi dahsyat secara gratis. Anda tak perlu bayar untuk menghirup oksigen. Gratis. Sejak itu Tesla dikucilkan, namanya dicoret dari semua pelajaran sekolah. Tesla tidak dibunuh karena otaknya terlalu berharga buat dimatikan. Dia hanya dikucilkan, dibiarkan terus menuangkan konsep-konsep yang tak bisa dijalankan karena tak ada dana. Menunggu Tesla mati sendiri untuk kemudian menyita semua tulisan-tulisan, konsep-konsep yang tak pernah dipublikasikan dan tak pernah dicoba karena tak ada dana. Maka, sejak Tesla wafat tahun 1943, mulailah timbul berbagai teknologi dahsyat yang dikembangkan dari tulisan-tulisan Tesla yang disita oleh penguasa. Sejak itu, mulai dikenal piring terbang yang seolah-olah makhluk dari planet lain. Insiden Roswell tahun 1947. Padahal itu adalah piring terbang eksperimen dengan menggunakan teknologi Tesla yang sebelumnya dikembangkan oleh Nazi Jerman. Itu pula mulai dikenal konsep teleportasi, memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain yang dipopulerkan oleh film Star Trek. Itu adalah teknologi Tesla yang kemudian dilakukan uji coba oleh militer lewat proyek rahasia dengan kode sandi Philadelphia Experiment. Orang akan bilang, oh seperti science fiction di film-film ya. Padahal kebalik, justru film-film itu inspirasinya dari kisah nyata. Ketika dikucilkan, Tesla menuangkan amarah terpendamnya pada para elit keuangan dengan mengembangkan teknologi Death Ray yang bisa melumpuhkan angkatan perang. Tesla adalah orang Serbia. Ia merasakan Perang Dunia Pertama yang dipicu oleh insiden di Sarajevo. Tesla adalah pembenci perang. Ia berharap Death Ray ciptaannya bisa digunakan untuk mengakhiri perang. Teknologi inilah yang kemudian disita ketika Tesla wafat dan dikembangkan menjadi HARP. Ini semua adalah fakta. Konsepnya valid. Pengembangan teknologinya juga fakta. Pertanyaannya, apakah teknologi HARP ini sudah bisa digunakan atau belum? Banyak media memberitakan tentang HARP. Bahkan disebut-sebut HARP adalah senjata yang membuat tsunami seperti di Aceh dan Palu belakangan ini. Benarkah HARP sudah bisa digunakan? Mari kita investigasi. Kita harus lebih spesifik. Pertama, bedakan antara modifikasi cuaca atau geoengineering dengan senjata cuaca atau weather weapons. Itu dua hal yang berbeda. Kalau modifikasi cuaca, seperti bikin hujan buatan, itu sudah bisa dilakukan sejak lama. Teknologinya tidak terlalu rumit. Kedua, bahwa teknologi modifikasi cuaca itu kemudian dikembangkan jadi senjata, juga sudah pasti. Militer memang kerjaannya seperti itu. Ketiga, dalam skala lab, memang terbukti metode HARP kalau ditembakkan ke atas secara masif, bisa membuat cuaca ekstrim, yaitu perubahan atmosfer secara drastis, yang mengakibatkan angin topan, hujan deras, dan banjir. Kalau ditembakkan ke tanah, jika diterapkan dalam skala besar, memang bisa membuat gempa. Kalau ditembakkan ke air, dalam skala besar, bisa membuat air bergelombang seperti tsunami. Tapi, apakah teknologinya sudah bisa digunakan dalam skala nyata? Belum tentu. Kenapa? Karena untuk merubah atmosfer yang begitu besar dan luas, dibutuhkan energi yang sangat besar. Saya tidak yakin mereka sudah punya pembangkit energi yang begitu canggih. Coba simak baik-baik apa yang dikatakan oleh Profesor Michio Kaku tadi. Saya melihat ada hal prinsip yang sangat bertentangan dari pernyataan Profesor Kaku itu. We physicists are firing trillion-watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. Kedengarannya keren, tapi tak sesuai dengan fakta teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan selama ini. Merekayasa awan-awan hujan tak pernah dilakukan dengan laser. Apalagi bola-bola halilintar tak pernah dilakukan dengan laser. Saya curiga Profesor Michio Kaku menyebut laser triliunan watt karena berita-berita saintis Jepang yang mengklaim bisa menembakkan laser 2000 triliun watt. Harap dicatat, itu cuma klaim yang dikutip oleh media-media. Tak ada yang benar-benar menyaksikan. Dan harap dicatat, laser 2000 triliun watt itu pun katanya cuma bisa selama 1 per triliun detik. Bayangkan, 1 detik dibagi 1 triliun. Entah bagaimana bentuknya itu laser dan bagaimana cara mengukurnya. Sudah pasti, mengukurnya berdasarkan asumsi di atas asumsi. Ini Profesor Michio Kaku, saintis elit, kelihatannya ngawur.
sengaja kasih informasi yang tak sesuai dengan fakta, supaya kelihatannya keren, nembak laser triliunan watt, padahal cuma bisa 1 per triliun detik, dan bukan buat bikin hujan maupun halilintar. What is the European Union? Because we're seeing the beginnings of a Type 1 economy. Huge planetary trading blocks are the beginnings of a Type 1 economy. Sebaliknya, teknologi HAARP itu memodifikasi cuaca dengan gelombang suara ELF, bukan laser. Coba kita simak penjelasan tentang teknologi HAARP ini. The amount of energy we're talking about here is 3.6 million watts. To give you an idea of what that is, the largest legal AM radio station in North America is 50,000 watts. HAARP is 72,000 50,000 watt radio stations. Kedengarannya keren, 3,6 juta watt atau 3,6 megawatt. Kalau dibandingkan dengan antena radio, ya memang besar. Tapi, untuk ukuran daya yang mampu merubah kondisi atmosfer, 3,6 megawatt itu masih jauh dari triliunan watt yang dibutuhkan. Bahkan, untuk ukuran pembangkit listrik biasa pun, 3,6 megawatt itu kecil sekali. Coba kita investigasi, seberapa besar daya yang mampu dihasilkan oleh pembangkit listrik yang ada di dunia saat ini. Bagi yang belum paham, daya itu ukurannya adalah watt. Coba Anda riset, berapa kekuatan pembangkit terbesar di dunia ini? Ini adalah studi yang dibuat oleh British Gas. Pembangkit listrik dengan daya terbesar di dunia adalah di Three Gorges Dam, China. Kapasitasnya 22.500 megawatt alias 22,5 triliun watt. Ini baru powerful. Sumber dayanya apa? Hydro alias air. Hanya air yang jumlahnya sedemikian banyak yang bisa membangkitkan daya sedemikian besar. Pembangkit kedua terkuat di dunia, Itaipu Dam di Brazil dan Paraguay, 14 triliun watt. Sumber dayanya apa? Air juga. Pembangkit ketiga, keempat, dan kelima terkuat di dunia, semuanya menggunakan sumber daya air. Baru pembangkit keenam terkuat di dunia yang sumber dayanya bukan air, Kashiwazaki Kariwa di Jepang. Sumber dayanya nuklir, 7,9 triliun watt. Intinya apa? Dibutuhkan upaya yang sangat besar untuk membuat daya triliunan watt. Fasilitasnya saja sebesar itu. Untuk membangkitkan daya 7,9 triliun watt, dibutuhkan reaktor nuklir seluas 4,2 km persegi. Antena-antena radio HAARP itu cuma 3,6 megawatt. Butuh 1000 kali lebih besar untuk menciptakan daya triliun watt seperti yang disebut Profesor Michio Kaku tadi. Secara teori, memang bisa saja menembakkan ELF secara masif untuk merubah atmosfer secara drastis. Pertanyaannya, seberapa besar energi yang dibutuhkan dan dari mana energi itu didapat? Di mana pembangkit listriknya? Harap Anda saring dulu informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Di mana ada senjata HAARP bentuknya seperti itu? Yang bentuknya seperti bola golf itu adalah radar, bukan senjata HAARP. Kecuali kalau Anda sudah riset dan dapat referensi yang kredibel bahwa HAARP bentuknya seperti radar golf itu, barulah Anda boleh sebarkan informasi. Juga, kalau itu HAARP yang bisa dibawa-bawa mobile seperti itu, berapa watt kekuatannya dan sumber energinya apa?